Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang teori, ekspor, dan import database Oracle. Di sini saya Eri Triwijayanto, NRP 7411030035, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Rengga Asmara, Eskom OJA. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yaitu pertama, mengetahui definisi proses ekspor dan impor, mengetahui skema proses ekspor dan impor, dan mengetahui cara proses ekspor dan impor. Definisi. Ekspor dan impor digunakan untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi data, dan prosedur. Ekspor merupakan proses membentuk file yang diperlukan untuk transfer file. Sedangkan import merupakan proses pengembalian informasi dari file ke database. Skema ekspor dan import. Nah, di sini skemanya dapat dilihat pada gambar, yaitu terdapat database Oracle. Nah, di mana proses ekspor itu yaitu dari database menuju ke file dump atau file dengan ekstensi DMP. Nah, ini ekspor ini merupakan proses pengambilan data dari database ke file dump, sehingga arah panahnya menjadi dari database Oracle menuju file dump. Sedangkan proses import yaitu proses pemasukan informasi yang kita peroleh yang ada pada file dump atau file DMP menuju ke database Oracle, sehingga arah panahnya menjadi file dump menuju ke database Oracle. Inilah skema ekspor dan import. Jadi selanjutnya kita akan menjelaskan langkah-langkah proses ekspor. Nah, di sini pertama kita buka CMD atau command prompt. Kemudian kita ketikkan exp, enter. Selanjutnya akan muncul proses login dengan menginputkan username dan password. Kita mencoba inputkan username-nya HR dan passwordnya HR. Kemudian, di sini proses login terkoneksi. Selanjutnya langkah kedua yaitu kita masukkan nomor buffer sebesar 4096 atau 4096. Kemudian tekan enter. Nah, setelah tekan enter, maka kita disuruh memasukkan lokasi file DMP yang akan kita ekspor. Jadi di sini sebagai contoh yaitu nama filenya exp.dat.dmp. Kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya akan ada pertanyaan konfirmasi apakah Anda akan mengekspor file user atau tabel file user atau file tabel. Nah, di sini kita inputkan huruf T untuk mengekspor tabel. Tekan enter. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, ekspor tabel data yes atau no. Nah, di sini kita masukkan Y. Tekan enter. Selanjutnya ada konfirmasi lagi, compress, extends, yes or no. Nah, di sini kita masukkan karakter Y. Selanjutnya tekan enter. Nah, di sini proses akan berjalan. Proses ekspor akan berjalan. Nah,
Selanjutnya, langkah keempat, kita disuruh untuk memasukkan nama tabel-tabel yang akan kita ekspor. Nah, di sini sebagai contoh, kita akan mengekspor tabel employees. Tekan enter. Nah, kemudian kita dapat mengetahui proses ekspor berjalan, dan di sini terdapat informasi bahwa export terminated successfully without warning. Nah, di sini berarti proses ekspor untuk tabel employees telah berhasil. Nah, selanjutnya untuk menambahkan tabel-tabel yang lainnya, kita dapat memasukkan nama tabel yang lain. Kemudian tekan enter lagi, masukkan nama tabel baru, tekan enter lagi, dan seterusnya. Untuk mengakhiri proses ekspor tabel, kita dapat langsung menekan enter tanpa mengetikkan apapun, dan proses ekspor telah selesai. Nah, setelah proses ekspor selesai, kita coba lihat file DMP yang telah kita buat pada directory users database. Nah, maka akan ada file expdat.dmp yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, proses import. Untuk melakukan proses import, kita buka command prompt atau cmd terlebih dahulu. Selanjutnya, ketikkan perintah imp pada cmd dan tekan enter. Kemudian kita disuruh memasukkan username dan password untuk melakukan proses login. Nah, di sini kita akan login sebagai user HR dan passwordnya HR. Kemudian tekan enter dan proses login akan berjalan. Nah, selanjutnya kita akan mengimport file dari expdat.dmp. Nah, ini kita masukkan file tersebut, kemudian tekan enter. Kemudian kita akan disuruh memasukkan buffer size atau ukuran buffer dengan minimum size yaitu 8192. Nah, di sini kita disarankan untuk mengisi nilai buffer ini sebesar 30.792. Kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya terdapat konfirmasi untuk list content of import file only yes or no. Nah, di sini kita ketikkan T untuk menjawab no. Tekan enter. Selanjutnya terdapat konfirmasi lagi yaitu list content of import file only. Kita ketikkan T juga. Selanjutnya kita lanjutkan list content of import file only yes or no, kita ketikkan yes. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, import entire export file yes or no. Nah, di sini kita masukkan karakter Y untuk yes. Tekan enter, maka proses import akan berjalan dan akan menambahkan ke dalam database kita dengan user HR. Nah, ini adalah proses import file DMP ke database kita. Nah, demikian penjelasan untuk teori ekspor dan import database Oracle. Nah, sebenarnya pada pertemuan ini kita ada tugas untuk menjelaskan untuk melakukan proses import dan ekspor. Dan di sini kita telah melakukan tugas tersebut yang telah dijelaskan pada langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya.
Sehingga penjelasan pada pertemuan kali ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya.